Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallah, sesungguhnya Allah itu tayyib. Allah itu tayyib, maha baik. La yaqbalu, dia tidak akan menerima illa tayyiba, kecuali yang baik. Wa innallaha, sesungguhnya Allah amara al-mu'minin, Allah menyuruh orang-orang mukmin bima amara bihi al-mursalin, dengan apa yang Allah telah suruh pula para rasul-rasul. Allah menyuruh rasul, ya ayyuhar rusul, wahai sekalian rasul-rasul, kulu minat thayyibat, makanlah olehmu yang baik-baik. Yang kedua, wa'malu salihah, lakukanlah yang baik atau kebajikan. Ini sesungguhnya aku, apa saja yang kamu lakukan mengetahui. Itu perintah Allah kepada Rasul. Allah juga memerintahkan hal yang sama kepada orang mukmin. Perintah Allah kepada orang mukmin, surah Al-Baqarah ayat 172, bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati, makanlah olehmu daripada yang baik-baik, ma razaqnakum, yang telah kami rezekikan kepada kamu. Jadi intinya, apa yang Allah perintahkan kepada para rasul, Allah perintahkan pula kepada orang-orang mukmin. Allah perintah rasul memakan yang baik-baik, melakukan amal saleh, maka orang mukmin pun Allah perintah hal yang sama, yaitu makanlah yang baik-baik, lakukan amal saleh. Lalu kemudian disambung hadisnya. Rasulullah SAW menyebutkan, ar-rajulu yutilus safar, ada seseorang yang lari kolah larui dalam safar. Kalau kita maklumi, kalau safarnya di gurun, di padang pasir, itulah menempuh perjalanan yang panjang. Ash'asa aghbara, sehingga rambutnya lah kusut masai, badannya lah berdebu, dekil, kumuh dan kotor. Lalu yamuddu, dia mengulurkan tangannya ilas sama, ke langit, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya yang haram. Wa ghuziya, diberi makan dengan yang haram. Fa anna, maka bagaimana mungkin yustajabu lidzalik, diijabahi, dikabulkan, diperkenakan doa yang dimohonkannya kepada Allah. Hadis sahih Muslim. Dari hadis ke dapat kita ambil pelajaran. Pertama dulu, karena Allah tu baik, tayyib. Salah satu nama Allah kan At-Tayyib, yang maha baik. Karena Allah tu maha baik, tentu dia tidak suka, tidak senang, bahkan bisa murka dan tidak reda kepada yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Kerana dia baik. Logikanya saya, awak nak elok-elok, nak baik-baik, nak suka nak buruk-buruk. Itu logika saya. Apalagi Allah. Jadi la yaqbalu ila thayyibah, dia tidak akan menerima kecuali yang baik. Kita baca dalam dua ayat tu, at-tahiyatu alaih,
Pakai thayyibat kan? At-thayyibatu lillah. Yang baik-baik itu untuk Allah, milik Allah, bagi Allah, dan dia akan menerima yang baik. Maka lakukanlah yang baik-baik, perbuatlah yang baik-baik, bertindaklah yang baik-baik, beraktivitaslah yang baik-baik, dan seterusnya. Karena dia tidak menerima kecuali yang baik dalam segala hal. Termasuk makan. Makanlah yang baik-baik, minumlah yang baik-baik, pakailah yang baik-baik, bekerjalah, beraktivitaslah, mencari makanlah yang baik-baik. Itu yang Allah perintahkan kepada para rasul. Ya ayyuhar rusul. Surah Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 51. Wahai para rasul, kulu, makanlah olehmu, wahai para rasul, yang taib, yang baik-baik, termasuk yang halal, halalan taibah. Kenapa begitu? Tidak pakai halalan taibah. Kalau rasul pasti yang halal, tinggal yang baik selai. Dan lakukanlah yang baik, namanya salihah, amal saleh. Allah perintahkan Rasul seperti itu, orang beriman pun diperintahkan seperti itu. Lalu apa kaitannya dengan doa? Karena doa itu sesuatu yang dimohonkan, yang diminta, yang diajukan kepada Allah yang Maha Baik, maka baik-baiklah dalam berdoa. Namanya adab dalam berdoa. Penuhilah adab-adab dalam berdoa. Di antara adab-adab dalam berdoa, hindari makanan, minuman, pakaian, atau mengkonsumsi yang tidak baik, apalagi yang haram. Karena memakan, minum, mengkonsumsi, memakai, mengusahakan yang haram-haram, itu adalah suatu dosa, suatu kemaksiatan. Allah tidak terima. Dikatakan begitu, la tastabtiu al-ijabata. Kalian jangan menganggap terlambat terkabulnya doa dan mencela, mengeluh doa tidak dikabul-kabulkan. Waqad sadatta turuqaha, sementara engkau menghambat, telah menutup pintu-pintu jalan-jalan terkabulnya doa dengan al-ma'asi, dengan berbuat maksiat. Apa itu? Kita pahami seketik. Maksiat, al-ma'asi, dalam tanda kutip, bukan maksiat bahasa Indonesia atau maksiat bahasa awak. Sebab kalau maksiat bahasa Indonesia adalah zina. Tak bayang tak, kalau maksiat itu orang pasti ubek zina, selingkuh, ubek serong. Itu maksiat, tapi bahagian daripada maksiat. Yang maksiat itu kedurhakaan, ketidaktaatan, ketidakpatuhan, mengerjakan berbagai macam larangan dan dosa-dosa. Namanya maksiyah, jamaknya ma'asi. Memakan yang haram, maksiat. Minum yang haram, maksiat. Mengusahakan pekerjaan yang haram, maksiat. Maka termasuk kalaunya memaling, menipu, mencelok, pungli, membegal, berkhianat, pokoknya semua termasuk maksiat. Jadi maksiat bukan hanya berbuat serong. Itu yo maksiat, tapi bukan hanya itu. Maksiat-maksiat itu, dosa-dosa itu adalah penghambat, penghalang terkabulnya doa. Jadi dalam kata para ulama salaf yang kita baca tadi, la tastabti, jangan engkau cela, engkau mengeluh,
Engkau menganggap, engkau mengira terlambat doa itu dikabulkan atau tidak dikabulkan sama sekali. Bukan, jangan celah itu. Penyebabnya ada pada dirimu. Apa penyebabnya? Itu. Qad sadatta, engkau telah menutup, menghambat, menghalangi turuqaha, jalan-jalan untuk terkabulnya doa dengan maksiat. Nyo jalan-jalan untuk terkabulnya doa kan banyak. Di antaranya safar. Bersafar itu, bila berdoa orang yang bersafar itu, dikabulkan doanya. Bukan berjalan-jalan. Safar. Safar yang boleh, apalagi safar ibadah. Safar kan 3. Pertama, safar ibadah ke Makkah, payung umrah. Itu namanya safar ibadah dan safar lain-lainnya. Yang kedua, safar maksiat. Pergi ke luar negeri, menonton konser mabuk-mabuk, atau pergi ke Jakarta, menghadiri hal-hal yang sifatnya tidak boleh dilarang oleh agama. Itu namanya safar kita ke Jakarta, maksiat. Maka perjalanannya tidak diredai. Mati dalam perjalanan, ya dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Jika kalau ke safar, kalau ke berjalan atau berjalan-jalan, jalehan kama apainya. Kau terjatuh pesawat atau macam-macam terjadi, atau sasek bom Israel ke negara juga. Cahaya, Pak. Yang ketiga, safarnya safar ibahah, safar boleh. Karena boleh, ya tidak maksiat, berdosa tidak, segala macam tidak. Tapi berbeda tidak lah. Mengapa jalan-jalan saya? Kemana? Ke Jakarta cah. Macam kayak cah. Mengapa sih? Tidak ada. Main-main saya. Itu boleh-boleh saja. Nah, safar itu, selagi safarnya safar ibadah, atau selagi safarnya safar yang baik, itu penyebab terkabulnya doa. Jalan terkabulnya doa. Contohnya begitu. Jalan-jalan supaya doa kita terkabul banyak sekali. Salah satunya adalah safar. Jangan tutup jalan-jalan, peluang-peluang untuk terkabulnya doa-doa dengan sumbatan-sumbatan, sekat-sekat, tutupan-tutupan maksiat. Makin banyak maksiat dilakukan, makin banyak penyumbat, sekat, penutup, dinding untuk terkabulnya doa. Semua kita ambil. Ambil contoh. Dulu kalau la musim raya, orang kasih ko ambil jalan kau. Orang ke pai kateh. Arah katu Taba. Atau kau sekolah luar. Siko ambil jalan. Maka ada jalan-jalan keluar. Bisa ke Tanjung Medan. Bisa ke situ. Panjang. Semua jalan lah tak ambil. Tak bisa keluar. Apa ambil jalan-jalan supaya sampai ke situ adalah maksiat. Tiba di doa. Siko maksiat. Itulah tak ambil. Jalan ke siko tak ambil. Jalan kembali tambik, siko tambik. Tak ada lah. Qad sadatta, engkau telah tutup, telah halangi turuqaha, jalan-jalan terkabulnya doa bil ma'asi, dengan maksiat. Contohnya ikau dalam perjalanan, seseorang dalam perjalanan, kata Nabi, perjalanan itu sendiri salah satu orang yang dikabulkannya doanya adalah orang musafir. Jika kita bermusafir,
apalagi safarnya safar ibadah atau safar mengunjungi keluarga, anak, famili atau cucu, itu safar yang boleh. Berdoalah sepanjang perjalanan. Kemudian di situ disampaikan yang kedua, keadaan dirinya lelah, letih dalam perjalanan. Sehingga digambarkanlah keadaan dirinya, rambutlah berdebu, berdekil dalam perjalanan panjang di menempuh gurun-gurun pasir. Menyebabkan pakaiannya kumal. Kumal ke bahasa kumuh. Busuk, baun keringat, baun paluah. Jadi bayangkanlah orang berjalan di gurun. Keadaan seperti itu, jika dia berdoa, maka berdoa. Orang dalam keadaan letih, capek, penat, lelah, kondisinya susah dalam menghadapi Quran yang dihadapinya, susah, letihnya, lelat, lesu, anciak, tidak mengarai, tidak tayaan badan mulai. Lalunya berdoa ketika itu, dikabulkan doanya. Itu jalan terkabul doa. Yang pertama safar, jalan terkabul doa. Yang kedua keadaan dirinya, tergambar dirinya lah lusuh, pakaiannya lah kumal, lah busuk, lah baun, ia rambutnya lah cak-cakat. Kondisi diri itu jika dikadukan kepada Allah, lalu kita minta terkabul doa. Yang ketiga, yamuddu yadahu ila sama. Dia mengulurkan tangannya ke langit, mengangkat tangan. Mengangkat tangan adalah adab agar doa terkabul. Tangan. Dan mengangkat tangan itu adalah caranya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jika orang-orang dalam doanya kepada Allah, lalu dia mengangkat tangannya ketika berdoa, dengan sebenar-benar mengangkat tangan, inna rabbakum, sesungguhnya Rabb Tuhanmu, tabaraka wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi, hayyun, maha pemalu, karimun, maha mulia dan lagi maha murah. Yastahi, dia merasa malu, min abdihi, terhadap hambanya, idza rafa'a yadayhi ilaih, apabila seorang hambanya mengangkat tangan, mengulurkan tangan untuk berdoa memohon kepadanya, ayaruddahuma, jika tangan itu kosong hampa, tidak berisi, artinya doanya tidak dikabulkan. Mangkit tanganku adab dalam berdoa, meskipun tidak harus selalu mangkit tangan dalam berdoa. Tapi ada masuk, ada waktu, ada tampai, ada keadaannya kita memang harus mangkit tangan. Mangkit tangan itu pun adalah adabnya. Adab mangkit tangan, telapak kata, digabungkan dua tangan. Oke kata, diulurkan. Ada kalaunya, kalau sangat butuh, sangat berhajat, diulur ke mana kata? Kau namanya ibtihal. Nabi pernah begitu dulu ketika minta hujan. Sebenarnya lama nak turun hujan, lalu boleh angkat tangan kata. Nampak kata ya belau? Namanya ibtihal, mangkit tangan. Mangkit tangan yang ketiga menunjuk. Kau biasanya dalam khutbah Jumat, kalau ada apa-apa mencari ustaz kita, khatib kita, guru kita khutbah angkat tangan, jangan sampai salah paham luak khutbah, tapi tidak harus selalu. Kau menunjukkan satu, menunjukkan tauhid, bahawa yang akan mengabulkan,
yang akan memperkenalkan permintaan kita, pengaduan kita, permohonan kita adalah dia satu. Jangan mengko-mengko lo, itu macam tu. Mangko sekali. 3 cara, kan? Atau sangat butuh, sangat berharap, atau gini. Atau lah mangko ketika duduk kau namanya mangkek kau salah satunya di tangan kau. Iko pun macam-macam lo dilakukan orang. Ada orang mengarik panjang, ada orang putar-putar, ada orang mencungik katanya nak balik-balik lah sembarang. Kaji kita tidak itu. Jadi menunjuk itu adalah menyatakan kita hanya meminta, memohon, mengadu bersandar kepada yang satu. Maka bisa jadi cara mangkek dengan kita cayah saja. Bagi tahu cayah saja. Awak semencari lah patah samangai. Entah yang minta apa aku tak indak. Cayah. Aku kan tak lasuh itu. Itu ada terlutut saya. Enggak. Itu bisa jadi orang Bangko doa. Iko gaya orang di Roma. Roma itu dia. Oh. Ini kau tak katakan. Walaupun boleh juga bagi kau, tapi banyak ulama memahami gini. Salah satu kitab apa? Syarh doa. Boleh ganggang, tapi yang terpilih. Saya kata, itu adab. Jadi sampai itu ada orang nama komok sen. Ada sekian fadilah, ada sekian keutamaan. Minimal ada 7. Daripada mangkat tangan. Tapi insyaAllah dalam kali kita jalankan. Kita balik kanan cakap. Jadilah 3 jalan penyebab terkabulnya doanya. Safar, keadaan dirinya, lalu mangkat tangan, nang kampe, nyolah baca nama Allah, Ya Rab, Ya Rab. Rab itu nama Allah. Nama Allah yang paling banyak disebut dalam Quran salah satunya Rab, Rab, Ar-Rab. Cuma barangkali banyaknya orang tak tahu bahasa Arab itu nama Allah. Kerana tak tercantum di kulit Al-Quran kecil. Asma Usna yang ada di kulit Quran itu kan versi hadis riwayat Imam Tirmizi. Padahal nama Allah saking banyak. Cuman siapa yang hafal, paham, mengerti, diyakini, dipegangnya dalam kehidupan yang 99 itu masuk surganya. Cukup 99 dan sampai nama Allah sambuh-sambuh. Nah, salah satu nama Allah yang banyak itu Rabb. Karena nama-nama Allah itu 3. Pertama, hanya Allah saja yang tahu. Ista'sarta bi fil ilmil ghaibi indak. Yang kedua, allamahu abdahu. Nama-nama yang Allah ajarkan hanya kepada hamba-hamba tertentu. Yang ketiga, anzal tahu. Nama-nama yang Allah turunkan dalam kitab suci Al-Quran. Itu yang kita tahu. Ada antara nama-nama itu Rabb. Jadi orang kalau berdoa sering baca Rabb. Rabbi Rabbana, Rabbi Rabbana. Entah tu nalah doh. Tu nalah. Jangan tu nalah. So Rabb. Oh my God, my God, my good, my God. Orang kampung membaca itu. Oh itu nalah kayu, Tuhan nalah kayu. Asal katanya barangkali Tuhan Allah, enggak? Tuhan Allah. Kalau bahasa Sinan kan Gusti Allah. Tapi dia kancang
tuan alah kayu ko dah suah. Menyebut nama orang sih kalau siapa buru-buru lah bagi. Namanya Ahmad Mai. Nama Syukur, Cukun kan dah cak. Nama Ruhani, Iruh. Ada? Nama Salih, Salih. Tidak. Nama Allah sapa dengan baik-baik. Di situ silahkan aja ada buat. Capalah ya Rab. Ya Rab, ya Rab. Atau langsung saya pakai ya, tidak pakai ya, buang Rabbi Rabbana. Ampe di situ safar, keadaan dirinya yang nelangsa, lelah, penat, kumuh, kotor, berdekil. Kemudian nyolah mangkit tangan. Kemudian kampe, ini baca ya Rab. Tapi kata Nabi, ya bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Makanannya, minumannya, pakaiannya, yang dikonsumsi no selama kau, yang haram. Berarti itu penyebab terhalang, terhambat, tersumbat, terdindingnya doa untuk dikabulkan. Kenapa? Allah tu baik. Dia taib. Dia suruh Rasulnya berbuat yang taib, makan yang taib. Dia suruh kaum mukminin makan yang baik, minum yang baik, melakukan yang baik, beramal baik. Dan dia tidak akan menerima kecuali yang baik. Lalu keluarlah doa cakup daripada daging yang haram, darah yang haram. Makanan kan menjadi daging, minuman kan menjadi darah dan urat saraf. Semua yang kita konsumsi kan menjadi tumbuh di badan, mengalirlah yang haram-haram. Maka yang keluar daripada mulut kita kan keluar daripada yang haram-haram. Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Untuk itu hindarilah yang haram-haram. Kalau bahasa medianya, tidak malu kalian magi anak kalian makanan haram. Mangko cara kalian mencari duit, merampok, pungli, uang baga, uang ala namanya. Betul lah sadalanya, uang maliang, korupsi, mengicuah, menipu, menjual ratu negara. Tidak malu, itu nak kalian suruhan kepada anak kalian. Kalau kini kan viral di mana-mana, dipoto orang di mana-mana, ditampilkan media, ada pungli, ada memalak, ada wang iko. Tidak malu foto wak dipampangkan. Lalu itu dari ke anak. Berarti anak ketika itu guzia biharamin. Guzia biharap dikasihnya konsumsi dengan barang yang haram. Dibalikan ke pakaian sekolahnya. Ada kawan aku bilang, penepeknya, bang aku sebagian anak mada. Tidak MDR. Kalau MDR kan madrasah diniyah awaliyah. Mada aku mada. Payah membantunya di sekolah atau di pesantren. Mangki yang sin. Dah dapet. Nak menangkuk. Ini bisa jadi dan kemungkinan ya pancarian apa biayanya berpengaruh ke anak. Pengaruh. Kami yang biasa di sekolah aku banyak menghadapi anak seperti itu, walaupun tidak pasti itu, tapi bisa kemungkinan pakaian dipakainya dibawa daripada harta yang dipungli, mengicuah, kan? Merampok, korupsi, pakaiannya, dikirim uang sekolah, uang bulanan, pembeli buku-buku daripada yang harap. Beko dia yang kodek kinsaduannya dia bawa lokasi salat untuk itu nan harap.
Kemudian berdoa lo bagaimana walaupun nanti itu tidak terhambat mutlak terkabulnya doa lantaran kita yang haram-haram masuk parui, tapi penyebab salah satu sekian banyak penyebab doa itu tidak diijabahi ya maksiat. La tastabti, jangan engkau mengeluh atau mencela karena doa kamu tidak terkabul. Sebab engkau sendirilah yang menyebabkan tidak terkabulnya doa itu dengan berbuat maksiat. Nah, balik kita ke kaji pangkah. Kaji pangkah kita penting sekali kita memperhatikan doa-doa yang kita mohonkan. Berangkat daripada doa yang kita pahami dalam kajian tempoh hari. Dia lalim boleh hari lo itu lupa-lupa jarang-jarang tang buat. Tidak jarang kain lah, jarang tang buat. Ayadu. Di antara doa yang kita mohonkan kepada Allah, wa tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami, matikalah kami, dan kelompokkanlah kami nanti bersama orang-orang yang abrar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana. Garis bawahnya adalah bagaimana supaya permintaan permohonan kita kepada Allah dikabulkan, yakni diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Sebab kalau diwafatkan bersama orang abrar, dipertemukan dengan orang abrar, maka tentu kita wafat supaya kita husnul khatimah. Ada husnu, ada su'u. Husnu baik, su'u buruk. Khatimah yang menutup, khatam Al-Quran, khatamun Nabi. Jadi kalau khatimah yang menutup, husnu baik, khatimah baik yang menutup hidupnya, su'u buruk jelek yang menutup hidupnya. Sebab apa? Innamal a'malu bil khawatim. Hadis Bukhari. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya semua amalan-amalan itu ditentukan dengan penutupnya. Kita ulang. Sesungguhnya amalan-amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Jua kita tutup hidup kita, husnu atau su'u. Bisa jadi orang selama aku telah banyak berbuat baik, tapi penutupnya buruk. Atau kebalikannya, selama kau buat maksiat lalu sadar tobat insaf, berarti tutupnya dengan husnu. Dalam khutbah dibaca oleh khatib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan kalian dalam keadaan muslim. Bukan Islam, muslim. Muslim berserah diri. Bagaimana upaya agar mati dalam keadaan muslim? Maka selalulah kita berusaha untuk dalam keadaan berserah diri kepada Allah, kepada hal-hal yang Allah suka, Allah reda. Tak lincia cepet balik, tersorong cepet surui, masuk lubang cepet keluar, cepet balik ke pengkar. Ini nak berdosa, tak ada. Tak berdosa, tak bersalah. Tak, kita manusia berdosa salah. Cuman cepet saya balik. Cepet balik ke jalan lalui. Sebab kalau kita nanti pas di nasasik, mati kita su'u jadinya. Mati sedang baik maksiat, sedang baik dosa, su'u. Jadi kalau kita berdosa dan kita tidak berdosa,
Berencana nak berdosa lagi kita. Tapi bagaimanapun kita berencana nak berdosa je. Cepat istighfar, cepat minta ampun. Supaya akhir hayat kita husnul khatimah. Dalam doanya pernah kita sampaikan dulu. Allah baja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku umur yang akhir. Wa khaira amali khawatimah. Sebaik-baik amalku khawatim, yang penutupnya. Wa khaira ayyami, sebaik-baik hariku yauma alqaka fi, hari ketika bersua denganmu. Nah, bagi kita nan dalam masjid ko rasa-rasa no banyak hari nak sampai jam 5 bentuknya yo. Nah, kita lah kampir kepada khatimah lego. Bagaimana khatimah kita supaya husnu, dan bagaimana supaya khatam hidup kita dengan bersama orang abrar. Kalau khatam Quran lah tamai, kini aku khatam hidup le. Khatamul Quran, kini khatamul hayah, khatamul dunia, dan kita hampir khabar khatam. Bentuk ni yo sesodalah dia khatam. Gadi-gadi tujuh balik sesodalah ni belakang hampir. Usahakanlah wa tawaffana ma'al abrar. Di situ ada 3. Faghfir lana dzunubana 1. Wa kaffir anna sayatina 2. Wa tawaffana ma'al bertiga diminta. Dosa kadang dihapuskan, dosa kecil ditutupi. Mati dalam keadaan husnul khatimah, bertemu bersua dengan orang-orang yang abrar. Karena orang-orang abrar itu adalah fin naim. Innal abrara lafi naim. Lawannya innal fujara lafi jahim. Lawan orang abrar, fujar. Abrar orang-orang yang banyak kebajikan. Kalau fujar orang-orang yang banyak dosa. Karena orang-orang abrar itu berada di an-naim, di tempat yang penuh kenikmatan, maka kita minta dan diajari dalam Quran agar kita mati dan dikelompokkan bersama mereka supaya kita dapat lo naim. Naim, jannatun naim. Itu maka kita masuk situ. Biarlah tak berjanji kaki kita tak berjanji bagi kita orang hidup samati nak usahlah. Samati salah dengan orang abrar. Kesimpulan kaji wak pagi kini, subuh kini, kalau berdoa, sungguh-sungguhlah berdoa. Perhatikanlah apa yang kita doakan. Lalu usahakan agar doa kita terkabul. Kemudian hindari hal-hal yang dapat menyebabkan terhalangnya doa dikabulkan. Padahal Allah Maha mengabulkan doa, Al-Mujib. Dan Allah perintahkan untuk berdoa. Dan Allah sudah janji untuk mengabulkan doa. Cuman kita mengambil. Jika kita ambil terkabul doa, Al-Ma'asi. Dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa. Antara lain, dalam hadis tadi, makanan haram, minuman haram, pakaian haram, usaha haram. Usaha haram, ya banyak. Termasuk memalsukan barang, mempercampuran elok yang buruk, tu haram juga. Mengurangi timbangan haram juga, kan banyak. Sama sambuah. Coba di kami di kampung-kampung Sinan menyisik pematang orang, tunggu apa di Sinan. Segi ko se tabiang orang usaha. Segi ko kalau cik padir. Sebalik ala sakaruang padir.
Kalau masuk ke rumah Wak, makan tanpa sadar Wak, itu hak orang lain. Orang lain. Jadi banyak yang harus kita hati-hati waspadai yang menyebabkan terkabulnya doa terhambat. Terakhir, bahwa betapa pentingnya kita mengilmui segala sesuatunya. Termasuk mengilmui doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah, doanya sendiri, isi doanya, cara berdoa, kafiat berdoa, syarat-syarat berdoa, ada berdoa. Dan bagaimana usaha kita untuk terkabulnya doa. Karena salam rukuk kita lah berdoa. Dalam salah berdoa, sesudah salah berdoa, di luar salah berdoa. Tapi sudahkah doa kita perhatikan bagaimana doa itu supaya dikabulkan? Jawabannya kan tergantung di kita.